Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di podcast Semaka Danau. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu anti perundungan. Kita sudah merangkum beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama pengertian dan bentuk bullying, yang kedua adalah faktor dan dampak bullying, dan ketiga adalah cara mencegah dan mengatasi bullying. Sebelum kita membahas pertanyaan tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lauzaini Sinor Asidik dari kelas 10 otomotif B, nomor absen 20. Dan inilah rekan-rekan dari podcast yang kita akan berikan pertanyaan. Yang pertama ada siapa, Mas? Saya sendiri Galang Permana, sama juga dari kelas 10 Teknik Otomotif B, nomor absen 17. Nama saya Ilham Mardani, masih sama juga dari kelas Teknik Otomotif B, absen saya 19. Dan saya Bagas Umar Mardani, juga dari kelas 10 Teknik Otomotif B, absen 12. Di sini kita ingin bertanya, ya tidak bertanya sih, ingin mengetahui pendapat dari rekan-rekan kami ini. Apa sih itu pengertian dan bentuk bullying? Menurut Mas Bagas, pengertian dan bentuk bullying itu seperti apa? Kalau pengertian bully itu sendiri dapat diartikan sebagai tindakan tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, yang terjadi di dunia nyata maupun dunia maya. Dan bentuknya sendiri itu yang paling marak terjadi di sini itu memanggil nama teman atau orang dengan sebutan nama orang tua, walaupun itu sendiri terkesan sebagai sebuah sebuah lelucon, tapi itu bisa menyakiti orang tersebut dan juga bisa menghancurkan mental orang tersebut. Berarti bisa diambil pengertiannya itu berarti perbuatan tidak berkenan yang baik membuat mental, hati si orang tersakiti atau fisik seorang juga bisa. seperti itu. Terima kasih jawabannya Mas Bagas. Dan kemudian kita langsung pertanyaan yang kedua adalah faktor dan dampak dari bullying. Saya ingin memberikan pertanyaan faktor dan dampak bullying ini menurut Mas William sendiri bagaimana ini, Mas? Pendapatnya Untuk faktor ada beberapa, tapi yang biasanya paling umum terjadi itu adanya ketidakseimbangan antara pelaku dan si korban. Biasanya pelaku yang dibully itu memiliki postur tubuh yang lebih kecil. Selain itu juga mungkin di dalam pertemanan itu yang dibully itu kurang berpangkat. jadi kayak ditunjukkan gitu. Ya, bisa jadi faktor dari orang tua juga bisa. Jadi kalau dari segi orang tua itu, anak yang dibully biasanya orang tuanya pekerjaannya aktif. Jadi kayak misal seorang guru gitu ya, kan teman-temannya pasti orang tuanya di kantor apa dia Dari PNS. itu saja yang Kalau dampaknya itu ada dua macam. apa itu? Itu bisa secara fisik dan secara mental. Kalau dari segi fisik itu seperti yang saat ini sedang viral Yang di jadi kasusnya itu pelajar yang saling berantem terus sampai luka-luka. Ada korban yang serius gitu. Mungkin ada yang sampai meninggal itu. Iya, yang sekretaris lagi. Yang sampai mentas. Ya itu pelakunya di gimana di penjara? Untuk pelaku sendiri belum ada pasti. Nah,
ya masih di bawah usia juga. Ya. Terima kasih atas jawabannya Mas Bian. Jadi itulah guys, ada dampaknya ada dua, yaitu faktor fisik, yaitu faktor fisik dan mental ya. Itu dampak dari bullying. Kemudian lanjut saja, ini pertanyaan yang terakhir mengenai cara mengatasi bullying tersebut. Bagaimana ini pendapatnya Mas Bian, cara mencegah dan mengatasinya? Ya, kalau untuk saya sendiri, untuk mengatasi bullying itu kita dari orang tua atau dari orang yang lebih dewasa dari anak yang dibully itu, kita bisa bertindak lembut, jangan bertindak kasar. Karena tindak kasar tersebut juga bisa dimana untuk itu bisa mengekang si anak tersebut sudah dibully di rumah, dikasari oleh orang tua, itu semakin tertekan si anak, bisa berakibat negatif. Contohnya itu ada contohnya juga. Itu bisa larinya si anak itu bisa bunuh diri, Mas. Sangat fatal sekali. Dia itu sangat tertekan karena sudah dibully di rumah, dimarahi, bisa dimaki oleh orang tua, itu bisa. Kemudian juga ada cara mengatasinya itu sebagai orang tua selalu mendampingi korban tersebut, selalu mendampingi anak tersebut, memberi support, memberi keamanan kepada dia, supaya semangat, mempunyai semangat, tidak dibully tersebut. Terima kasih jawabannya Mas Dela. Ya. Dan ini ternyata guys, orang tua itu sangat penting dalam peran seorang anak, karena orang tua tersebut harusnya menjadi rumah bagi sebuah anak. Kita tidak tahu anak-anak di luar sana itu bagaimana, seperti apa bukti dengan teman-temannya, pergaulannya itu seperti apa. Jadi sebagai orang tua harus bisa melindungi anaknya sendiri. Jangan gimana ya, misalnya anaknya karena mungkin kurang bisa berprestasi di sekolah, nanti di rumah mungkin dicambuk atau gimana. Tidak boleh seperti itu. Jadi faktor yang satunya adalah yang pertama orang tua. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.